Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rubrik penilaian video pembelajaran PPG, UKIN, PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, terutama bagi kalian yang akan membuat video UKIN PPG pada PPG tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya tentang rubrik penilaian video pembelajaran PPG yang akan menjadi acuan bagi para dosen penguji pada video UKIN yang kalian buat. Nah, jadi bisa kalian simak ya baik-baik videonya, karena kita akan membahas ya tentang bagaimana sih ya penilaian tentang video UKIN itu. Nah, jadi kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rubrik penilaian yang akan nantinya dipakai oleh dosen penguji pada penilaian video UKIN kalian ya. Jadi pada video pembelajaran PPG itu harus memuat poin-poin seperti ini agar mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang baik sekali dari para dosen penguji. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ya, kita bahas tentang menerapkan strategi lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik. Nah, di sini untuk poin baik sekali. Untuk poin baik sekali di sini, guru menghias ruang kelas dengan karya peserta didik, baik karya-karya sebelumnya maupun karya-karya saat pembelajaran hari itu. Nah, untuk mendapatkan nilai baik sekali, guru wajib ya atau bisa melakukan seperti yang tertulis di penjelasan ini ya. Untuk baik sekali, ini yang wajib kalian lakukan, bisa kalian lihat di layar. Kemudian yang kurang sekali itu adalah guru membiarkan ruang kelas apa saja, apa adanya. Nah, jadi carilah ya kelas yang baik atau yang bagus, yang banyak hiasannya di sekolah kalian untuk pembuatan video UKIN. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi lingkungan belajar yang nyaman dan aman itu tentang menciptakan rasa aman dan nyaman peserta didik. Nah, itu bisa dilakukan dengan yang pertama, untuk nilai baik sekali ya, itu guru berdoa baik saat membuka maupun menutup pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dan dilafalkan untuk pembiasaan. Nah, di sini contohnya pada saat pembukaan pembelajaran itu guru mengawali dengan membaca doa bersama murid ya, dipimpin oleh salah seorang murid, kemudian dilafalkan secara bersama-sama. Nah, jadi itu merupakan nilai yang baik sekali. Nah, untuk nilai yang kurang itu guru tidak berdoa baik saat membuka ataupun menutup pembelajaran, atau untuk nilai yang kurang bobotnya 3, 4, 5 itu gurunya berdoa baik saat membuka ataupun menutup, tetap menutup pembelajaran tapi tidak melibatkan peserta didik ya, hanya biasanya berdoa di dalam hati saja. Nah, jadi usahakan kalian untuk berdoa membuka dan menutup pembelajaran itu bersama-sama peserta didik, dan carilah satu orang peserta didik untuk memimpinnya di depan, kemudian membaca doanya secara bersama-sama untuk pembiasaan ya. Jadi itu untuk poin yang kedua. Kemudian untuk poin yang ketiga itu guru mengatur setting kelas untuk diskusi kelompok. Nah, jadi di sini untuk nilai yang baik ya, kalian bisa mengatur setting kelas untuk diskusi kelompok sedemikian rupa ya, hingga posisi siswa itu tidak monoton. Nah, terutama posisi siswa itu tidak membelakangi guru. Jadi bisa kalian setting ruangan kelas kalian ya, bisa berbentuk huruf U, bisa berbentuk huruf L ya, atau bisa berbentuk yang lainnya ya. Kalian buat ruangan kelas itu sedemikian rupa untuk setting tempat duduknya ya, jadi untuk memudahkan pemusatan pembelajaran ya. Jadi anak-anak bisa terlihat posisi gurunya, bisa seperti ini ya, letter
U. Nah, di sini siswanya, kemudian gurunya bisa di tengah-tengah sini. Nah, ini bisa juga kalian terapkan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk nilai kurang sekali itu guru mengatur kelas secara klasikal. Klasikal itu seperti ini. Ya, disusun saja seperti biasa, bangkunya seperti ini ya. Nah, ini klasikal di sini. Nah, jadi ini kurang menarik ya. Jadi buatlah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Boleh dikelompokkan seperti ini tempat duduknya ya, dikelompokkan. Nah, di sini juga dikelompokkan siswanya 4-4, 3-3, 2-2, boleh disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini ya, boleh seperti ini. Nah, posisi kalian boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini ya, kalian sesuaikan. Kemudian yang selanjutnya, guru memastikan ya peserta didik tidak berinteraksi dengan setting kelas dan benda-benda berbahaya selama pembelajaran. Yang untuk nilai baik sekali, kalian memastikan kelas kalian aman ya dari benda-benda yang membahayakan siswa ya. Jadi kalian pastikan ya barang-barang yang berbahaya itu tidak ada di dalam kelas kalian. Nah, jadi kalian juga mengawasi aktivitas pembelajaran di dalam kelas ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, guru menggunakan sumber belajar yang dikembangkan sendiri sesuai dengan karakteristik pesertanya. Nah, jadi untuk nilai yang baik sekali itu, guru menggunakan sumber belajar yang dikembangkan sendiri dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didiknya. Nah, jadi inilah pentingnya kalian menyiapkan bahan ajar dan juga membriefing siswa kalian untuk ya menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, jadi kalian gunakan sumber belajar yang sesuai ya. Contoh misal materinya A, kalian sesuaikan sumber belajarnya materi yang A. Jadi jangan sampai berbeda sumber belajar materi yang kalian sampaikan dengan sumber belajar yang siswa kalian miliki. Jadi seperti itu ya. Jadi boleh kalian cari referensi dari berbagai sumber. Nah, jadi untuk nilai yang kurang itu guru menggunakan sumber belajar yang hanya ada di buku siswa yang sudah tersedia. Itu nilainya kurang baik ya, tapi kalian gunakan ya, cari sumber bahan lain, kemudian kalian kembangkan sendiri. Kalian sesuaikan dengan pembelajaran dan karakteristik peserta didik kalian. Kemudian untuk selanjutnya, guru menggunakan sumber belajar yang tidak mengandung miskonsepsi. Nah, jadi di sini ya, guru wajib ya menggunakan sumber belajar yang mengandung tepat dengan pembelajaran yang kalian ambil. Jadi usahakan materinya atau sumber belajarnya itu sesuai dengan apa yang akan kalian sampaikan ke siswa. Jadi agar siswa kalian itu tidak bingung. Nah, itu untuk penilaiannya ya. Jadi wajib kalian lakukan. Untuk penilaian baik sekali itu guru menggunakan sumber belajar yang tidak mengandung miskonsepsi. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, guru mengajar sesuai dengan konten RPP atau modul yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini jadi untuk nilai baik sekali kalian menyusun atau membuat atau mengajar dengan konten kurikulum RPP atau modul yang kalian susun sendiri berdasarkan dengan kriteria peserta didik kalian dan berpusat pada peserta didik. Nah, ini bisa kalian cari modul-modul pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kalian, kemudian bisa juga kalian terapkan dengan peserta didik kalian. Nah, jadi apa yang kalian tuliskan di modul itu kalian laksanakan pada pembelajaran atau pada perekaman video, atau dengan kata lain di modul dan di video itu sama atau selaras materinya. Jadi tidak berbeda ya. Contoh di modul itu materi A, nah kemudian di video itu yang kalian lakukan itu sesuai dengan materi yang A tadi, jangan berbeda. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, guru memberikan kesempatan pada peserta didik menanggapi, bertanya, presentasi, dan berargumen. Nah, jadi di video itu ya kalian membuat suasana kelas itu antusias mungkin, sebersemangat mungkin. Jadi untuk nilai baik sekali itu guru memberikan seluruh ya dari 4 kesempatan peserta didik untuk
untuk merespon. Nah, jadi lebih baik ya, lebih banyak siswa bertanya atau merespon pembelajaran yang disampaikan, itu nilainya akan lebih baik sekali, karena di situ pasti akan terjadi feedback ya, atau terjadi hubungan timbal balik ya antara materi yang disampaikan dengan respon siswa yang menerima materi tersebut. Nah, jadi untuk videonya ya kalian buat ya semenarik mungkin ya, sebersemangat mungkin, itu siswa kalian terlihat antusias ya menanggapi pembelajaran yang kalian laksanakan ya, bisa dalam hal bertanya, menanggapi, presentasi, atau berargumen. Nah, jadi itu. Kemudian poin selanjutnya adalah guru menggunakan model pembelajaran inovatif yang memicu peserta didik untuk melakukan kolaborasi dan komunikasi. Nah, di sini untuk nilai baik sekali ya di video pembelajaran itu, kalian buat suasana ya pembelajaran yang inovatif. Kemudian di modulnya itu otomatis kalian harus lengkap sintaksnya ya, harus lengkap sintaksnya untuk memicu peserta didik berkolaborasi dan berkomunikasi. Nah, jadi kalian harus membuat ya modul pembelajaran yang sesuai dengan atau yang lengkap sintaksnya. Kemudian di video pembelajaran itu ya kalian buat suasana anak-anak itu terlihat inovatif ya, bersemangat untuk memicu peserta didik berkolaborasi atau berkomunikasi dengan temannya. Nah, jadi di sini ya kalian wajib menciptakan suasana tersebut agar nilai yang kalian dapatkan itu baik sekali. Kemudian untuk pada bagian ini, untuk nilai yang kurang sekali itu guru menggunakan model pembelajaran yang konvensional seperti mencatat ya, mendikte. Itu adalah metode pembelajaran konvensional. Nah, jadi untuk nilai baik sekali bisa kalian ikuti pada bagian ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ini poin tentang guru membimbing peserta didik dalam diskusi kelompok. Nah, di sini kalian ya di dalam video itu lebih baik atau sebaiknya membimbing seluruh kelompok dengan berkeliling ke area kelompok lain. Jadi kalau kalian membentuk kelompok pada pembelajaran kalian, usahakan kalian berkeliling ke semua kelompok yang ada. Jadi jangan hanya di satu kelompok ataupun hanya di dua kelompok atau di kelompok tertentu, tetapi kalian wajib ya berkeliling ke semua kelompok yang sudah kalian buat pada pembelajaran kalian ya. Jadi itu nilainya sangat baik. Kemudian poin selanjutnya itu guru menerapkan variasi interaksi dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini kalian membuat ya ragam variasi interaksi 3 arah antara guru, kemudian siswa, kemudian ke siswanya dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini antara guru, siswa, dan kelompok lainnya melakukan interaksi yang sangat baik di dalam video pembelajaran. Otomatis terjadi proses diskusi yang berjalan dengan baik. Nah, ini kalian ciptakan interaksi 3 arah ya. Jadi jangan sampai hanya materi itu dari kalian saja, tapi ciptakan suasana interaksi 3 arah dari kalian ke siswa lain, kemudian dari siswa lain itu juga berinteraksi ke siswa lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu kalian guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi di sini kalian wajib ya membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan. Untuk nilai baik sekali itu bisa kalian lakukan ya dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan bernyanyi, bermain, dan bereksplorasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi bisa kalian lakukan dengan ice breaking ya, permainan di tengah-tengah pembelajaran agar siswa kalian tidak bosan, atau kalian bisa mencari cara ya untuk meningkatkan semangat peserta didik kalian sebelum memulai pembelajaran ya. Jadi kalian wajib menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan ya untuk kalian terapkan di video pembelajaran yang kalian buat. Jadi jangan hanya bernyanyi saja ya. Untuk penilaian yang kurang sekali itu guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan hanya dengan bernyanyi ya. Jadi usahakan ya kalian bisa membuat suasana yang menyenangkan dengan bernyanyi, bermain, dan bereksplorasi ya. Jadi untuk ice breaking bisa kalian lakukan dengan kegiatan permainan atau mini game yang membuat siswa menjadi bersemangat kembali untuk mengikuti pembelajaran yang kalian buat.
Setelah itu kita lanjutkan ya, ini poin 8A dengan poin 8A.A3. Nah, ini melakukan ice breaking ya. Nah, di sini dibahas tentang ice breaking. Untuk nilai kurang sekali itu kalian hanya melakukan satu kali ice breaking. Jadi kalian usahakan ya untuk melakukan ice breaking setiap kali sesuai dengan kondisi kelas. Nah, jadi kalau siswa kalian terlihat kurang fokus, siswa kalian terlihat capek atau lelah, nah langsung kalian siasati dengan melakukan ice breaking ya. Bisa berupa tepukan, bisa berupa permainan ya. Pokoknya kalian ciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan cara melakukan ice breaking sesering mungkin ya. Jadi tidak mesti 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, tapi kalian bisa melakukan setiap kali diperlukan sesuai dengan kondisi kelas ya. Contoh misal kalau siswa kalian lagi tidak fokus, langsung saja kalian teriakkan atau kalian sebutkan tepuk fokus, tak tak tak. Nah, jadi seperti itu ya. Bisa kalian lakukan setiap kali diperlukan sesuai dengan kondisi kelas kalian. Kemudian poin selanjutnya itu guru menghargai perbedaan jawaban dan respon siswa. Jadi kalian ya wajib menghargai perbedaan jawaban dan respon dari peserta didik, baik yang salah maupun baik yang benar maupun yang masih salah. Nah, jadi di sini kalian jika ada siswa ya yang berpendapat itu yang benar atau yang salah, itu kalian wajib menghargai perbedaan jawaban dan respon dari siswa tersebut. Jadi jangan kalian menghargai jawaban siswa yang benar saja. Nah, tapi untuk semua jawaban baik benar atau salah itu wajib kalian hargai jawaban dari peserta didik kalian ya. Kemudian poin selanjutnya, guru mengajar runut sesuai dengan struktur materi ajar yang relevan. Nah, jadi untuk penilaian baik sekali ya, itu kalian wajib ya mengajar runut sesuai dengan struktur materi yang diajarkan ya, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Nah, itu pasti sudah kalian pahami. Kemudian untuk poin nomor 10, guru mengikuti alur materi dalam pembelajaran ya, sama dengan poin sebelumnya tadi. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai alur materi ajar dengan urut lengkap dan logis, serta mengaitkan materi dengan kehidupannya sehari-hari sesuai dengan tahapan operasional konkret. Nah, jadi kalian mengajar itu sesuai dengan modul ajar yang kalian sudah buat ya, sudah runtut mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup secara lengkap, logis ya. Kemudian kalian juga bisa mengaitkan materinya dengan kehidupan sehari-hari dengan tahapan operasional yang konkret. Di sini juga pasti kalian sudah memahami hal tersebut. Kemudian pada video itu ya, guru tidak mengalami miskonsepsi selama pelajaran. Jadi kalian tidak mengalami kebingungan ya, blank dalam proses pembelajaran atau dalam proses pembuatan video. Nah, jadi kalian tenang saja ya dalam proses pembuatan video, jangan sampai terjadi miskonsepsi antara modul ajar dengan kalian sendiri ya. Jadi seperti itu. Kemudian di poin selanjutnya, guru menggunakan budaya lingkungan peserta didik sebagai konteks pembelajaran. Nah, jadi di sini guru juga ya, atau kalian juga dalam video pembelajaran itu bisa menggunakan konteks pembelajaran dengan menyesuaikan budaya dan lingkungan peserta didik ya di sekolah kalian masing-masing. Nah, ini bisa kalian cari ya referensinya, atau bisa kalian terapkan pada video pembelajaran kalian, yaitu menyesuaikan budaya dengan lingkungan peserta didik kalian ya. Jadi kalian sesuaikan saja. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu guru menggunakan TIK di kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Nah, di sini TIK itu seperti alat pendukung ya, alat pendukung seperti infocus ya, sound dan lain-lain. Nah, TIK. Kemudian ya, untuk penilaiannya itu, untuk yang penilaian kurang sekali itu guru guru menggunakan TIK hanya di satu kegiatan saja. Contoh, hanya di kegiatan pembukaan saja menggunakan infocus dan lain-lain. Kemudian untuk nilai kurang hanya menggunakan di 2 kegiatan saja, misalnya di awal dan di kegiatan awal dan di kegiatan inti. Kemudian nilai yang baik
itu guru menggunakan di seluruh kegiatan pembelajaran, kegiatan inti, kegiatan penutup, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian untuk nilai baik sekali, ya di sini guru menggunakan TIK-nya, ya atau ada pendukungnya seperti infocus, sound, dan lain-lain itu di awal, di kegiatan inti dan penutup dengan berbagai variasi platform. Nah, di sini berbagai variasi platform ini bisa dibuat ya dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video, ataupun dalam bentuk kuis. Nah, jadi seperti itu. Menggunakan TIK dalam berbagai variasi platform ya. Bisa kalian buat dalam bentuk PPT, kemudian bisa kalian tampilkan dalam bentuk video YouTube, atau bisa kalian buat dalam bentuk kuis yang nanti bisanya dijawab oleh siswa. Kemudian poin selanjutnya, menggunakan teknologi informasi secara adaptif dalam pembelajaran. Nah, di sini jadi kalian menggunakan TIK itu ya, atau pendukung pembelajaran kalian ya, seperti infocus dan lain-lain. Intinya yang berbasis digital itu sudah tersedia secara online dan bisa dikembangkan sendiri. Nah, jadi untuk penilaian di bagian guru menggunakan platform media digital, nah secara adaptif kalian bisa mengkombinasikan media digital yang sudah tersedia secara online dengan dikembangkan sendiri. Nah, ini untuk kalian mungkin di guru-guru di SMA atau SMK ya, bisa kalian terapkan ini. Kemudian selanjutnya tentang guru menggunakan media konkret dalam pembelajaran. Nah, untuk nilai baik sekali ini bisa kalian pahami ya, yaitu menggunakan beragam media konkret dalam pembelajaran untuk membangun konsep peserta didik. Jadi kalian menjelaskan contoh-contoh konkret kepada peserta didik kalian untuk ya membangun konsep pemikirannya ya. Jadi seperti itu. Jadi konsep yang relevan dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk poin selanjutnya, guru menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi sesuai karakteristik peserta didik. Nah, jadi untuk penilaian baik sekali ya, itu guru menggunakan lebih dari 2 strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, jadi kalian siapkan ya lebih dari 2 strategi pembelajaran untuk menciptakan atau untuk memvariasikan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik kalian. Kemudian untuk poin selanjutnya, guru menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Nah, untuk nilai baik sekali ya, kalian bisa mencari strategi pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan untuk menetapkan kebutuhan peserta didik ya. Jadi seperti itu. Kemudian poin selanjutnya yaitu guru menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk nilai baik sekali ya. Kalian bisa menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, sesuai dengan potensi, minat, atau cara belajar peserta didik. Nah, hal ini lebih ke arah pembelajaran berdiferensiasi ya sepertinya. Kemudian bisa kalian baca juga, guru menggunakan strategi pembelajaran yang memperhatikan kecerdasan, majemuk, dan gaya peserta didik. Nah, untuk nilai baik sekali bisa kalian lihat di sini ya, seperti apa ketentuannya. Nah, untuk poin-poin selanjutnya ya bisa dibaca sendiri di sini ya, bisa kalian pause ya pada videonya untuk melihat panduan penilaian ya, atau rubrik penilaian video pembelajaran UKIN ini ya. Jadi bisa kalian baca sendiri ya, bisa kalian pause videonya untuk mendapatkan poin-poin penting dalam penilaian video UKIN PPG yang nantinya akan dinilai oleh penguji ini ya. Jadi seperti itu. Nah, sudah selesai. Jadi ada 19 poin ya, yang terbagi menjadi 19 sampai 19A.2 ya, untuk panduan rubrik penilaian video pembelajaran PPG UKIN yang nantinya akan dipegang ya oleh dosen penguji sebagai panduan dalam memberikan penilaian pada video
UKIN PPG kalian. Jadi seperti itu ya penjelasannya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih ya. Jadi pembahasannya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih ya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar, kita sama-sama sharing di sana. Saya juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video di channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.